Ya kaget juga, ternyata itu orang-orang KKB. Di mana aja Di ditembak? lengan bagian tangan Itu tembus peluru. tembus peluru, Mang E. Oh itu. Iya, Ini waktu disembuhin juga sama orang sana. sama orang sananya yang punya ilmu spiritual, asli ilmu pedalaman. Saya langsung angkat begini, Mang E. Ya udah, suruh turun tuh dari atas ke bawah. Begitu udah turun, saya ngeliat semua ABK itu lagi pada mendek, jongkok, tiarap. Cuma mereka bawa senjata laras panjang yang mereka lebih mikir 10 kali. Kalau kita mati keluarga gimana di rumah kan. Ritual itu digunakan sama tekong kapal. Waktu itu tekongnya Cina, Mang E. Bukan orang kita, bukan. Yang namanya kapten kapal disebutnya itu tekong. Pasti rata-rata memelihara yang begituan, supaya kapal itu nggak kebalik di tengah laut, supaya hasil cuminya bawa hoki. Saya bukan penyusup, Bang. Demi Allah saya bukan penyusup. Ya, Beta percaya karena dari kening kau itu menonjolkan aura putih. Beta juga ingin menceritakan kalau dulu kakek moyang Beta kena kutukan gila itu, yang nyembuhin adalah orang Cirebon. Sekarang Beta ingin balas budi dari leluhur kami. Untuk balas budi itu adalah ke Abang. Abang di sini aman ada Beta. Saya dengar itu, aduh saya tuh nangis, Bang. Ya Allah, alhamdulillah kalau ada pernyataan gitu saya tuh nggak jadi dibunuh. Bahaya dan angkernya perairan di Indonesia Timur sudah bukan rahasia bagi para nelayan pencari ikan. Gangguan dari makhluk goib dan serangan dari anggota KKB pun seringkali dijumpai. Pengalaman kelam disandra oleh KKB ini dialami langsung oleh Mas Marcel. Mas Marcel, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mang E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Hari ini Mang Ei berkunjung kembali ya, untuk mengantarkan kisah nyata dari narasumber. Dan di depan kita ada Mas Marcel. Apa kabar Mas Marcel? Alhamdulillah baik, Mang E. Mas Marcel ini pernah tampil di Malam Mencekam, videonya yang ini nih. Kisahnya menarik, nanti setelah ini coba ditonton lagi ya. Kali ini Mas Marcel punya kisah kedua ya. Ya, Waktu menjadi ABK kapal Cumi. nelayan ya. ya ikut Kapal ABK cumi. kapal cumi Dan mendapati kapalnya rusak di Laut Merauke. Merauke. Betul, Mang E. Nah disitulah kisah bermulai ya. Ya, Jadi ada kejadian-kejadian di luar nalar sampai bisa memiliki sebuah kesaktian, istilahnya begitulah. Punya ilmu begitu ya. Dan sempat ditahan oleh KKB ya. iya, Mang E. 2018 selama Selama 4 bulan luar biasa dan bisa lolos. bisa lolos itu. Untungnya masih hidup ya. Masih hidup dan dalam keadaan selamat, sehat walafiat, Mang E. Banyak juga bekas-bekas luka ya. Iya, Mang E. Di mana aja Di ditembak? lengan bagian tangan Itu tembus peluru. tembus peluru, Mang E. Mas Marcel yang waktu kena tembak KKB itu yang mana? Ini Ini. Iya. Ini bekasnya. Ini bekasnya kalau posisi waktu tertembak tuh dari belakang. Tembus? Tapi, tembus. Waktu nembak dia posisinya nyamping, jadi nggak full kenanya. Oh itu. Iya, Ini waktu disembuhin juga sama orang sana. sama orang sananya yang punya ilmu spiritual, asli ilmu pedalaman. Dibawa ke rumah sakit. Enggak, Atau- waktu itu ketemu tokoh adat cuma dibungkus pakai daun pisang, dikasih air ludah, pas dibuka luka itu nggak ada sama sekali, Oh Mang E. gitu. Kembali utuh lagi. Magic ya. Iya, Kalau kaki apa? Perut mungkin? kalau kaki itu kena disiram sama minyak panas. Kalau yang di kaki katanya ada lagi. Ada lagi ini di kaki, maaf, kenang-kenangan ini. Oh ini. Oh ini. Iya. Ini yang waktu kenapa tuh? Ini waktu ditanya-tanya, didesak supaya angkat bicara, dia disiram sama minyak panas tuh yang bekas goreng ikan. Wah, itu. Tapi tadinya tuh full segini putih semua. Tapi karena diobatin pakai madu liar, jadi udah mulai nutup lagi. Yang tersisa cuma ini.
karena dipaksa, didesak supaya ngasih keterangan itu. Selama 4 bulan itu penuh siksaan. Betul, Mang E. Dan katanya harus menjadi anggota mereka. Iya, Begitu ya? untuk bantuin perang kalau ada pasukan tentara yang nyerang markas mereka. Perlakuannya nggak nyaman. Perlakuannya nggak nyaman di sana. Sama sekali nggak manusiawi. Sama sekali tidak manusiawi. Tapi masih baik hati kalau masalah makan sama istirahat. Mereka masih punya toleransi yang begitu besar. Harus istirahat. Harus istirahat. Ternyata selama siksaan itu adalah didikan supaya fisik, mental, dan spiritualnya lebih matang lagi, Mang E. Oke. Nah sobat, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan banyak rezekinya. Jangan kemana-mana, malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Marcel. Menyambut ulang tahun keempat Malam Mencekam, saatnya kami berbagi bahagia. Dapatkan 100 merchandise cantik dari Malam Mencekam. Caranya, buat pantun bertema ucapan ulang tahun untuk Malam Mencekam. Ingat, sebuah pantun. Tulis di kolom komentar YouTube dan di Instagram official Malam Mencekam. Lalu tag 2 teman kalian dan jangan lupa subscribe lalu follow akun Instagram kami. Giveaway akan berlangsung dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 15 September 2024. Pemenang akan diumumkan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di acara live streaming ulang tahun Malam Mencekam. Akan ada grand prize jutaan rupiah. Juga bertemu langsung dengan Mang E dan narasumber favorit kalian. Jadi jangan lupa untuk hadir di sana ya. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Jadi awalnya begini, Mang E. Waktu itu tepatnya di bulan Juli 2018. Saya diajak sama seorang teman main, namanya Mas Ridwan. Mas Ridwan ini teman paling akrab sama saya. Kalau main kemana kita selalu berdua. Dia tuh buka-buka dari Facebook. Ada channel nih, PT Bali, terima jasa ABK. Nah, untuk rundingan bersama, saya sama Mas Ridwan itu lebih mantep. Ayo kita berangkat sama-sama untuk merubah nasib. Supaya sukses nyenengin orang tua. Itu waktu buka Facebook, lihat pendaftaran terima jasa ABK, waktu itu jam 10 pagi. Saya langsung ACC datang ke mes PT tersebut di Jawa Tengah. Waktu itu saya berangkat jam 1 siang. Nah, nyampe lah di sana itu jam 5 sore, Mang E. Kita datang ngajuin diri kan pendaftaran. Syaratnya cuma KTP sama kakak aja. Alhasil tuh setelah pendaftaran KTP sama kakak, kita langsung di ACC untuk berangkat ke Bali dari tanggal 5 Juli jam 7 malam. Lebih tepatnya habis Isya. Kita tuh naik travel ke Bali, nyampenya 2 hari 2 malam. Setelah perjalanan 2 hari 2 malam, sampailah di Pelabuhan Benoa, masuknya kota Denpasar. Kita tuh nggak langsung berangkat karena kapalnya dalam proses perpanjangan suratnya sama diservis dulu kan, bagian kompresor, solar sama kastorit depan juga kastorit belakang. Itu kurang lebih 2 minggu kita nunggu untuk kapal berangkat, Mang E. Di hari kedua baru datang itu di Pelabuhan Benoa, terjadilah kebakaran 48 kapal. Kejadiannya jam 1 malam itu, Mang E. Itu ada di media ya? Iya, ada di media waktu itu, viral juga. Saya tidur di kapal yang dekat sama kapal kebakaran itu. Saya dapat kapal waktu itu. Nah, yang kebakaran itu dari PT lain, dari lah. Semakin merembet lah. Saya tuh loncat, Mang E, dari kapal ke air untuk selamat dari kebakaran itu. Karena mau lari nggak bisa. Wah, saya langsung lempar tas dulu satu-satu ABK dari atas. Ayo satu sampai selesai. Saya terjun, bung. Padahal saya mikir, aduh ini gimana kalau kelelep nih. Tapi saya nggak mikir itu. Langsung saya terjun, saya renang sebisa mungkin sampai ke daratan itu dibantu sama orang-orang yang sediain tali tambang sama jerigen sebagai pengampung.
Setelah kejadian itu semakin lama lagi nunggunya Mang untuk kapal itu berangkat. Lalu saya akhirnya udah dapat 2 minggu lebih. Ada info dari waktu itu pengurusnya adalah, ayo siap-siap ABK kapal berangkat hari Minggu tanggal 15 Juli. Oh siap, saya tuh seneng Mang dengar kabar itu. Udah tanggal 15 Juli 2018 kita berangkat. Waktu itu jam 8 pagi berlayar. Berlayar itu perjalanannya sampai 12 hari Mang Kita nyampe di Laut Arafuru. Dari Bali kita berangkat ke Laut Arafuru 12 hari 12 malam. Jadi wah nggak ada istirahatnya. Makan, tidur, nggak ada kerjaan lain. Sambil nangkep ikan itu? Betul, sampingannya kita iseng-iseng aja mancing ikan tuh tongkol sama ikan cangkalang, itu banyak serangannya. Di hari keempat Mang dalam perjalanan ke Laut Arafuru itu, yang pertama saat saya disuruh sama seorang wakil kapten, namanya Pak dari Sulawesi Tenggara, dia sukunya suku Bugis. Sel, kesini. Tolong pegangin alat-alat, kamu pegangin ini. Saya waktu itu suruh pegangin pipa, penyalur udara kalau buat pemompaan kapal. Pas masuk kamar mesin itu Mang suasananya itu gerah, panas, sumuk ya. Pak Wakil itu lagi membelakangi saya, dia kayak sedikit nungging sambil ngeberesin alat-alat. Ya saya juga nggak ngerti itu alat apa, katanya buat kastorit. Ya. Saya lagi megangin, lagi fokus untuk ngeliatin cara kerja Pak Wakil kan. Saya pikir wah ini ilmu buat saya nih. Itu Mang saya tuh ngeliat wah itu ada buah apel sama dupa juga kembang-kembang. Saya pikir wah ini ada yang gak beres nih. Udah saya tuh cuek aja Mang nggak ada pikiran aneh-aneh gitu. Tapi saya berusaha untuk cuek, nggak ngurusin yang tadi saya lihat itu. Rambut saya itu kerasa jelas kayak ada yang jambak Mang Krop gitu. Saya, Pak, kenapa Sel? Pak, rambut saya ada yang jambak Pak. Udah, kamu tenang aja, istighfar aja. Kamu muslim kan? Iya Pak, udah baca istighfar yang banyak. Saya nurutin kata Pak Wakil. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Di istighfar yang ketiga kali, saya ngeliat lagi ke atas Mang itu jin hitam tinggi besar ada di dalam kamar mesin. Itu lagi berdiri ngeliatin saya. Saya kan otomatis gemeteran. Tapi saya berusaha mungkin dibikin santai. Dan saya tuh kemudian penuh ketakutan begini Mang ke jin tersebut. Begini. Nah jin tersebut di luar dugaan kok kayak manusia aja, ngerti bahasa manusia. Dia senyum balik kepada saya. Seperti itu. Awalnya ganas ya? Awalnya ganas Mang matanya merah. Saya pikir itu mau nerekam saya, dijadikan sebagai tumbal. Karena memang yang namanya kapten kapal disebutnya itu tekong. Pasti rata-rata memelihara yang begituan. Supaya kapal itu nggak kebalik di tengah laut. Supaya hasil cuminya bawa hoki. Hasil tangkapnya lebih banyak berlimpah. Makanya menggunakan sesajen tersebut. Dalam artian yaitu ngasih makan jin. Nah setelah saya sungkem sama jin itu penuh ketakutan. Padahal itu tuh saya pikiran tuh lempeng aja Mang, gak mikirin apa-apa. Begini, dia ngerespon balik begini lagi lewat bahasa manusia. Jin itu bisa bahasa manusia. Kalau mau cari nafkah, carilah nafkah. Jangan pernah jalan ke yang jurusnya aneh-aneh. Jangan teriming-iming sama sesuatu yang ada di pulau sana. Nah, saya langsung jawab, iya Mbah. Iya, tapi itu pakai bahasa batin Mang yang saya amalkan waktu amalan dari saya kecil, waktu berguru sama Kiai Asman. Alhamdulillah setelah itu jin tersebut hilang. Di hari ke-8-nya Mang ada lagi kejadian janggal. Itu kamar saya itu kan di atas kapal Mang Itu ada tangga di kapal. Kita tuh biasa bolak-balik atas bawah kalau mau ngambil sesuatu kayak rokok. Terus ngambil cemilan sambil nikmatin laut. Kita tuh kalau di perjalanan ngelihat wah ini Pulau Sumba, wah ini Pulau Flores, ini Pulau NTT nih bagian Kupang sebelah sana. Itu kelihatan Mang pulau-pulau.
Kan kita seneng tuh sambil nikmatin cemilan yang kita bawa dari perbekalan di darat itu. Ada satu ABK, dia orang Brebes, Jawa Tengah, teman saya. Itu kakinya ditarik Mang dari loteng itu. Jatuh di depan saya. Pas jatuhnya tuh di bagian depan kaki saya. Saya lagi begini, madep pulau lagi asik-asiknya. Bruk, saya pikir itu bercanda. Woi, kenapa? Saya bangunin dia. Saya kakinya ditarik sel. Ditarik sama siapa? Masa bercanda kok kayak gini? Bukan sama orang, gak ada yang bercandain. Apa? Itu kamu lihat ke atas, bisa lihat gak? Astagfirullah Mang itu jin yang tadi saya lihat. Saya itu, maaf Mang bukan saya sombong menonjolkan. Saya coba mengadakan ilmu penerawangan. Itu. Dia ternyata nyimpen jimat yang dia bawa dari dukun Brebes supaya di tengah laut itu hasil cuminya dapat banyak. Jadi ternyata Mas Marcel ini punya ilmu kebatinan ya begitu ya? Betul Mang Bisa begitu ya? Bisa untuk komunikasi sama bangsa goib. Itu Mang alhamdulillah. Nah, goib itu bilang saya nggak suka sama dia karena dia memakai sesuatu yang kotor bawaan dari dukunnya. Itu buat apa? Saya tanya ke goib itu kan. Cuma ngobrolnya itu pakai bahasa batin Mang Orang-orang satu kapal itu pada turun semua nyaksiin si ABK itu jatuh. Mereka cuma ngelihat saya itu begini. Tapi secara sukma itu saya mengadakan interaksi. Tolong kalau mau lanjut ikut kapal sampai finish kontrak, lepas jimatnya buang ke laut. Daripada dia yang saya cekek, itu bilangnya. Emang bisa kalau jin nyekek nyawa manusia? Bisa. Kalau ada keterikatan yang dikendalikan oleh manusia, yaitu ritual pesugihan. Ritual itu digunakan sama tekong kapal. Waktu itu tekongnya Cina Mang bukan orang kita, bukan. Dia orang Cina, agamanya asli Tionghoa. Saya ngelihat sendiri dia lagi ritual ke kamar mesin, naruhin 3 buah apel yang ditusuk oleh biting. Biting itu tuh maksudnya dupa. Dupa yang berbentuk biting, merah-merah semua, tusukin ke atas buah apel. Nah, terus ya begini Mang kayak ibadahnya orang Cina. Saya tuh terus ngeliatin, kenapa ya? Oh mungkin itu kepercayaan dia. Ternyata ngejelma di depan dia itu sosok raksasa hitam tinggi besar itu. Nah, hitam tinggi besar itu nengok lagi ke saya. Karena dia tahu saya lagi ngintip. Tapi dia segini ke saya tuh. Tidak galak, tidak mau bersahabat Mang dengan saya. Nah akhirnya waktu itu saya tuh tahu, wah ini nih muja alias pesugihan di situ. Tapi saya udah merasakan, maaf dari penerawangan saya, ini tumbalnya bakal ABK nih. Saya terusin di perjalanan yang ke-12 hari. Sebentar lagi mau nyampe nih di Laut Arafuru. Itu kan nanti kalau udah nyampe, kapal itu nurunin jangkar. Nah kita itu jadi makan, tidur, mancing, sehari-hari di atas laut terus. Sampai berbulan-bulan Mang Nyandar itu paling 3 bulan sekali kita nyandar ke Pulau Dobo yang ada di Provinsi Maluku Tenggara. Hari pertama mancing itu di sebelah Pak Wakil ada kuntilanak Mang Saya kaget tapi nggak saya perlihatkan kagetnya itu. Dalam hati kok di laut ada kuntilanak ya? Setahu saya kan itu cuma di darat adanya gondoruo, kuntilanak. Ternyata di laut itu yang namanya kuntilanak, gondoruo lebih galak lagi Mang bahkan lebih banyak pusatnya di sana di tengah laut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah kan dalam hadis kalau kerajaan jin itu adanya di tengah laut. Lebih dominan jin kafir yang menyesatkan. Kuntilanaknya ada di bagian belakang pantat kapal dekat sama dapur tempat koki masak. Nah itu kan tempat mancingnya Pak Wakil di dekatnya dapur. Kuntilanak itu berdiri di belakangnya Pak Wakil. Itu. Saya liatin, kuntilanak itu tahu kalau saya lagi ngeliatin. Ya udah saya alihkan pandangan. Saya masih mancing cumi. Karena waktu itu pancingan cumi lagi banyak serangannya. Kita pakai 10 depa aja udah makan itu cumi. Saya lagi asik narik cumi Mang ke pancing yang ketiga. Kuntilanak itu megang tangan saya. Jalanmu bukan jadi ABK. Jalanmu bukan kerja apa-apa. Kamu itu nanti akan ketemu di pulau. Berguru sama seseorang yang tepat, sana pulang supaya nanganin pijat, pengobatan, itu jalan duniamu.
bukan ikut kapal. Terus kuntilanak itu langsung hilang Mang Sel, kamu kenapa? Tanya salah satu ABK yang di sebelah saya itu namanya ABK dari Sulawesi. Nah, nggak apa-apa Bang, kamu kayak sesuatu ketakutan sih kalau saya lihat, ngerasain apa? Jujur aja cerita sama saya. Cuma logatnya logat Sulawesi Mang Saya tutupin, nggak apa-apa Bang, mungkin saya kangen keinget sama yang di rumah aja. Ya sudah, kalau di kapal kau jangan banyak pikiran, sibuknya mancing, makan, tidur, oke? Mancing lagi. Kan rutinitasnya begini Mang kalau mancing itu dari maghrib sampai subuh kita tuh nggak tidur. Habis itu subuh kita tuh nyuciin cumi-cumi yang hasil pancing para ABK. Saya di bagiannya nyuci cumi kan. Setelah itu selesai kita makan-makan. Makan-makan tuh di pantat kapal, belakang kapal ya. Itu lagi makan Mang saya tuh ngelihat ada 3 jin. Bentuknya kayak bentuknya tuh jelas nyerupain bunglon, yang satu nyerupain ubur-ubur, yang satu nyerupain kayak ikan hiu mukanya. Dalam hati, siapa lagi ini yang datang dan mau apa tujuannya? Nah, yang salah satu jin itu yang tadi saya lihat hitam tinggi besar ngasih tahu, jangan kamu takut, jangan kamu panik. Kalau ada tiap jin yang datang ke kapal ini, dia itu kontrol. Dan mereka juga lah yang giringin cumi-cumi supaya makan pancingnya ABK di kapal ini. Supaya kapal ini dapat hoki dari pancingan ABK. Nah, saya dengar penjelasan itu tenang. Oh, jadi mereka tidak ada niat ganggu kah? Iya, kamu tenang aja. Tapi kalau kamunya bikin ulah, dalam arti maaf Mang kencing sembarangan, atau kamu nanti makan buah apel yang buat sesajen bikinan Pak Kapten itu, kamu nanti kena jadi tumbalnya. Kapal itu bukannya kebalik, bukannya makan orang tapi makan kamu. Iya, baik. Nah, orang bilang, Sel kamu kok ngelamun aja? Kenapa? Ya biasa kangen sama yang di rumah, saya masih tutupin aja itu Mang Kecurigaan itu sama ngerasain hal-hal mistis nggak saya tonjolkan. Singkatnya cerita itu udah 6 bulan kita di Laut Arafuru. Hasil cumi itu berlimpah Mang banyak. Setelah itu dari Laut Arafura kita beranjak ke Laut Merauke sesuai target dari kapal itu aturannya. Baru 2 bulan di Laut Merauke. Dari hari pertama juga kalau di Merauke nyari cuminya susah Mang nggak segampang kayak waktu di Laut Maluku. 3 hari tuh kita dapat 5 kilo udah untung Mang narik cumi. Gimana ya, pulang tuh nanti bawa hasil sedikit. Udah tenang aja kata teman saya tuh. Kita kan udah dapat pancingan banyak waktu di Malukunya, di Laut Arafuranya itu. Ya udah oke. Pas sudah 2 bulannya ada di Laut Merauke, kapal itu nyandar Mang di Laut Merauke tuh. Tempatnya tepi pantai, ada yang menerima cumi hasil tangkapan kita. Cumi itu kalau tiap sore nanti di packing, di piring-piring cumi terus dibikin kotak seperti kotak sepatu ya. Nanti ditulis kita bongkaran di Merauke sampai 4 palka. Setelah bongkaran 4 palka, kapal itu ada kerusakan Mang entah apa yang bahasa mesin ya saya nggak ngerti. Jadi kapal itu ada keputusan dari kaptennya, nyandar dulu. Kita di sini paling seminggu, kalau nggak seminggu bisa 2 minggu loh. Logat Cina pelo gitu ya Mang maaf nih. Itu kita nurut aja sebagai ABK. Nah, wakil juga nurut apa kata kapten karena wakil juga yang tahu kan cara membaca keadaan. Sama laut juga waktu itu ada musim badai. Waktu itu serangan angin barat yang ombaknya itu bisa 8 meter, bisa 18 meter. Di satu hari saya kaget Mang ada 4 orang pakai sampan, 2 sampan ya, satu sampan itu 2 orang. Itu langsung nepi ke kapal kita, langsung dia teriak, hei semua keluar, bangun. Semua ABK otomatis bangun Mang Kalau kaptennya aman karena kapten itu kamarnya paling depan, mau ke kamar kapten juga ada pintu, di situ pintu dikunci dari dalam. Semua ABK keluar. Kita kaget, dari bawah tuh udah ditodongin laras panjang. Apa-apaan ini? Saya kan nanya begitu.
Udah diam, mana kaptennya? Suruh keluar. Ada, tapi lagi udah suruh sini. Nah saya tuh enggak manggilin kapten itu. Malah ngumpet ke kamar atas tempat tidur ABK. Cuma kapten itu rupanya mendengar teriakan dari luar itu kan ada mesin kayak alat sensor. Kalau teriakan dari luar itu dia ngedenger. Keluar kapten itu. Ya kaget juga. Ternyata itu orang-orang KKB yang lagi operasi di sekitar Laut Merauke itu. Cuman waktu itu saya ngumpet di kolong kamar kapal. Di situ bentuknya seperti kolong, makanya kayak kandang ayam. Tempatnya tuh berbentuk kayak kandang ayam tak buka. Saya masuk di dalamnya. Dibangunin sama satu orang. Ditepuk dari luar. Sel. Itu saya kira si Ridwan, teman saya atau ABK lain. Saya turutin panggilan itu. Iya bentar, buka. Ternyata itu orang KKB-nya, Langsung saya tuh digeret bawa ke bawah. Kok dia tahu namanya? Dia neken dari salah satu ABK. Teman saya sendiri ngasih tahu namanya Marcel yang ada di atas. Jadi suaranya dia nyerupain suara teman saya. Punya ilmu begitu dia namanya malih rupa tapi berbentuk suara. Ini ilmu yang aneh tapi nyata kalau di bagian timur. Udah nggak aneh lagi Saya keluar karena pikirnya itu teman saya. Begitu keluar saya kaget. Apa-apaan ini? Terjadilah perkelahian dulu di atas kapal. Kamu penjahat ya? Kamu mau nangkep saya kan? Udah, wah saya tuh berkelahi ya seperti jagoan waktu itu, ngerasanya berani aja. Cuma dari belakang itu diam. Kalau mau selamat nurut, diam saja, turun sudah. Nah, saya langsung angkat begini Ya udah, suruh turun tuh dari atas ke bawah. Begitu udah turun, saya ngeliat semua ABK itu lagi pada mendek, jongkok, tiarap. Gak ada polisi atau TNI? Sama sekali belum ada, bahkan gak ada polisi atau tentara tuh yang operasi di wilayah perairan. KKB itu salah satu mungkin itu pentolannya ya, bilang ke semua ABK sama kaptennya, cepat semua lanjut operasi lagi ke tengah laut, saya lepas. Tapi saya minta anak ini saya bawa, gimana urusannya nanti saya yang urus. Akhirnya nurut aja kaptennya juga takut kan, ABK boro-boro ngelawan. Mereka bisa aja kompak dari suku Jawa, Sunda, dari orang Sulawesi itu gabung tadinya mau ngelawan. Cuma merekanya bawa senjata laras panjang yang mereka lebih mikir 10 kali. Kalau kita mati keluarga gimana di rumah kan. Saya itu dibawa pakai sampan. Kau sini ikut sama beta. Dibawa kemana itu saya nggak tahu mata saya itu ditutup. Cuman mas-mas Sera aja? Iya. Sendiri? Cuma saya yang dipilih Saya juga nggak ngerti dan nggak tahu kenapa saya aja yang dipilih. Orang lain kan banyak. Mata saya itu ditutup. Terus saya naik sampan. Saya nyadarin ini naik sampan nih, ini laut. Begitu turun di tepi daratan, saya tuh ngerasa lagi, wah ini udah turun dari sampan, udah nyampe daratan kita dituntun. Udah singkatnya cerita tuh ada hitungan jam-jaman, saya tuh matanya tertutup. Begitu dibawa ke satu tempat, mata saya dibuka iketannya. Saya tuh ngeliat hutan dan di depan saya juga banyak tawanan. Tapi mereka masih dalam keadaan hidup. Nah entah kenapa dan tujuannya apa nih orang-orang KKB itu ngumpulin tawanan. Rupanya ada yang dicurigain seorang penyusup, maksudnya intel tentara nyamar jadi ABK atau nyamar jadi perantau yang cari nafkah. Yaitu saya tuh dicurigain sebagai intel tentara. Perlakuannya seperti apa di sana? Kalau yang pertama kali kedatangan saya itu dipukulin dulu kayak kasar ya? Kasar, seperti maling yang ketangkap sama warga. Wah, bat. Tidak hanya jotosan, tetapi dari laras panjang, gagang pegangan itu sabetin ke kepala sama ke badan. Nah saya tuh habis juga mukanya pakai rokok disudutin. Dalam hati, waduh bakal mati ini saya. Banyak yang lain juga begitu? Betul saya tuh ngelihat ada juga orang yang didedes itu dipaksa suruh ngaku, ngasih keterangan apa yang kamu tahu, di mana mereka.
Waktu itu juga Mang saya itu sama pasukan KKP pernah ditembak juga. Gara-garanya disuruh orang tawanan baru. Jadi setelah saya ditawan itu ada tawanan baru lagi 2 minggunya. Sok matiin dia. Aduh bang, saya itu seorang perantau. Saya tuh ngerasain kalau saya bunuh orang ini juga punya keluarga. Oh jadi tidak mau kau. Saya tuh terus dipaksa Mang udah buntu saya sabetin senjatanya ke orang yang maksa saya itu. Wah ceprot. Itu kena di sini dia langsung ngelawan. Anehnya saya kok berkelahi kok berani aja. Dengan gesit gitu saya ngelawan. Sepak gitu lagi. Dia mukul saya selalu lolos Mang Sekalian saya mukul dia itu kejengking. Saya dari belakang tiba-tiba dor. Cuk. Saya tuh itu Mang ini bekasnya maaf nih. Dari belakang sampai sini tembus Mang Wah. Saya seketika itu lumpuh seperti tangan itu putus hilang. Wah nggak ada. Nah akhirnya ada 2 orang KKB. Rupanya orang itu tuh ngertiin masih kasihan sama saya daripada saya kebunuh. Dibawa sama 2 orang tuh. Tangan kanannya dipegang sama 1 orang. Yang 1 orang lagi dari belakang langsung angkat paha. Kayak gendong bayi gitu. Saya diamanin. Bawa ke kepala suku. Langsung dikasih air ludah. Bekas tembakannya. Sama guntingan daun pisang. Gak tahu baca mantra apa itu tuh. Begitu dibuka seketika itu Mang bekasnya hilang kembali. Tidak ada bekas lagi. Oke, cepat sembuhnya ya. Alhamdulillah Mang Udah saya tuh masih dipukulin. Saya nggak ngaku kalau saya tuh intel. Emang kenyataan saya bukan intel bang. Abang mau bunuh saya, mau digimanain juga kalau nyatanya saya bukan intel gimana. Sesekali saya berani jawab gitu Mang Ada 1 anggotanya. Ya itu maaf saya nggak nyebutin namanya. Dia ngeliatin saya terus ngedeket kayak seolah-olah penasaran sama saya. Kau ikut sama beta. Kau beta yang urus, aman. Diam jangan berisik ikutin. Tali itu dilepas Mang Wah dalam hati tuh saya bakal dibunuhnya sama dia nih pikirnya saya. Di bawah itu tuh anggota yang lain nanya, hei itu mau dibawa kemana? Sio beta bawa orang lah. Ini biar beta yang urus dia. Nanti beta bawa ke sana. Udah diam saja. Oh ya sudah. Minum. Wah itu kebetulan orang-orang lagi pesta minum Mang tawanan sini. Saya itu dipanggil lagi saat saya dikiring. Berhenti kan orang yang bawa saya itu. Sini minum dulu buat penghormatan lah. Kau itu sebentar lagi mau mati. Aduh ya udah nggak apa-apa. Saya tuh bodoh-bodohnya saya nurut aja Mang itu minumannya arak ya. Kalau orang sana nyebutnya saderu. Itu gelasnya dari bambu minuman tradisional. Ada sumpelannya seperti dari daun juga. Ayo minum, tos dulu, ting, minum. Saya tuh jalan di tengah perjalanannya, aduh mulai muter Mang dalam hati tuh ini minuman apa? Kok saya ngelihat semuanya kok penuh bintang, muter-muter, keliwer. Nah, nyampe di 1 tempat, rumah gubuk tengah hutan, berbentuk ada tangganya, rumah itu di atas nyerupain kandang kambing. Saya tuh pintu itu dibuka, saya dimasukin di situ diumpetin. Udah jujur aja sama beta, Ale itu sebenarnya siapa dan aslinya dari mana? Bang, saya cuma seorang perantau dari Jawa Barat. Saya seorang ABK kapal cumi. Tujuan saya untuk cari nafkah. Iya, dari kota mana? Ngomong. Dari kota Cirebon bang. Nah saya itu Mang ngerasanya tuh gemeteran untuk ngejawab pertanyaan. Saya ngomong lagi. Saya bukan penyusup bang. Demi Allah saya bukan penyusup. Ya beta percaya karena dari kening kau itu menonjolkan aura putih cemerlang. Sepertinya beta tahu. Ternyata abang dari Cirebon kah? Benar bang. Bang, beta minta maaf sama kau. Beta juga ingin menceritakan kalau dulu kakek moyang beta kena kutukan gila itu yang nyembuhin adalah orang Cirebon. Sekarang beta ingin balas budi dari leluhur kami. Untuk balas budi itu adalah ke abang. Abang di sini aman ada beta. Saya dengar itu. Aduh saya tuh nangis bang ya Allah. Alhamdulillah kalau ada pernyataan gitu saya tuh nggak jadi dibunuh. Mungkin saya tuh belum mati ya. Apa mungkin bakal dimatiinnya dengan cara yang lain. Saya masih mikir gitu aja. Pagi harinya dibawa sama orang itu Mang saya. Nih kamu nanti
lewat jalan yang saya kasih arah. Ada tanda panah sama ada kode-kodenya, yaitu batu dibentuk segitiga, nanti lurus berarti itu kamu lurus. Kalau segitiganya ke kiri berarti kamu kiri, segitiganya ke kanan berarti kamu ke kanan. Saya ngikutin jalan dari tuntunan batu itu. Alhamdulillah ternyata benar. Keluar dari pintu lorong bawah tanah itu langsung ke hutan. Kalau dari hutan ke sana lagi ke arah kota. Ketika di kota itu udah ada 3 orang yang menunggu saya. Ternyata itu masih saudaranya orang yang membebaskan saya. Orang itu langsung dari jauh tuh Mang E. Dia udah tahu saya itu rupanya udah diciriin, udah dikontak sama yang tadi bebasin saya. Bahwa nanti tunggu aja, dia pagi sudah nyampe di kota. Dari jauh, hei sini. Hei kau Marcel kah? Gitu. Wah iya bang, sini. Saya tuh nyamperin orang itu. Jadi abang yang sudah disampaikan oleh ya cerita. Kau orang yang bakal beta bawa. Mau dibawa kemana bang? Diam, ikutin saja beta. Larilah ke Flores Timur. Karena Flores Timur adalah tempat yang aman. Nah karena waktu itu lagi gencar-gencarnya sih Mang E. Waktu saya lepas itu kan mana dia. Takutnya nanti kalau saya ketahuan sebagai seorang tawanan, saya itu diinterogasi sama tentara suruh ngasih tahu markasnya. Nah itu suatu bahaya juga buat saya. Jadi saya itu lagi dicari, lagi disebar. Kalau ketemu orang ini tangkap dia hidup-hidup atau dalam keadaan mati. Makanya saya dibawa ke Flores Timur. Waktu itu pas pergi kabur itu dijemput orang nggak bawa barang. Betul Mang E, saya nggak bawa apa-apa, cuma pakaian yang ada di badan saja. Semua HP. Soalnya kabur sih ya. Iya. Yaitu yang namanya HP, dompet, pakaian di ransel tas itu yang saya tinggal di markas waktu saya jadi tawanan. Pas akhirnya saya itu dibawa dari pelabuhan Kota Sorong ke Flores Timur naik kapal ikan. Kapalnya itu besar seperti rumah besar yang ada lotengnya. Itu kapalnya tuh ada 1 lantai, kamarnya juga besar Mang. Isinya orang-orang mana itu? Isinya ada orang-orang situnya yang berlayar mencari ikan. Jadi nelayan lokal. Cuman kapalnya itu besar seperti kapal seperti nyerupain rumah. Nyerupain rumah besar ada tingkatnya. Ada orang Jawa di situ? Nggak ada, satupun orang Jawa nggak ada. Adanya orang NTT yaitu Pulau Sumba sama orang Malukunya. Satu lagi orang ini daerah Flores. Itu kita ngobrol akrab Mang, yang rokok bareng. Salah satu dari mereka ada yang bawa minuman. Ayo minum. Kalau orang sana nyebut minuman itu namanya sopi. Saya itu minum sopi dikira ini aqua botol yang airnya bening. Memang sopi itu dibungkusnya oleh bungkusan botol aqua. Saya itu minum. Pertama rasanya enak. Yang kedua rasanya wah semakin nendang di kepala. Kumat lagi itu muter-muter, apalagi di atas kapal kan sama laut itu kita goyang joget terus kalau kena ombak. Wes lagi. Itu dari jauh Mang, ada kapal hitam set kiri sama kanan ngadang kapal kita. Salah satu orang gitu masuk ke Malka. Malka itu adalah freezer. Jadi dari lantai kapal itu ada kotak. Kalau kotak itu dibuka tempat nyimpen ikan sama cumi. Itu freezer Mang. Saya tuh masuk ke freezer itu, bersembunyi cari aman. Nanti kalau beta udah panggil kau keluar. Jangan keluar kalau beta sebelum kasih tahu kau keluar ya. Iya ya bang. Masuk. Ternyata itu KKB-nya Mang memeriksa tiap kapal yang mau keluar dari Papua. Saya kedengeran dari dalam palka nih. Hei, tadi anak Jawa itu kemana? Adakah ikut ke sini? Saya nggak ada orang. Beta yang bawa orang. Ya sudah. Dibuka palka itu. Saya 2 jam Mang di dalam freezer. Dalam hati itu, aduh cepetan sih pada pergi ini udah nggak tahan. Nah saya itu di ikan sama cumi dijadi satu. Bentar lagi nih saya mati nih kalau saya nggak kuat di freezer nih. Alhamdulillah dari atas dibuka. Sini pakai tali tambang. Pegang ini. Serut. Saya tangkep. Pukul. Ayo naik. Nah, saya itu diangkat. Besar itu ya ruangannya? Besar Mang seperti ruangan ini. Luas, tapi itu freezer yang tempat dingin luar biasa. Dingin luar biasa Mang. Cuma saya pakai akal waktu itu buat sembunyi pakai jaket salju dulu. Kan di kapal itu suka dikasih jaket salju kan, peranti
orang yang tugas di kapal itu bagian freezer. Dia kalau mau masuk pakai jaket salju itu. Saya pakai jaket salju selama bersembunyi. Tapi namanya di dalam itu oksigennya mungkin terbatas. Saya tuh ya dikatakan udah nggak kuat. Alhamdulillah diangkat juga. Setelah KKB itu pergi, saya diangkat, udah keluar kapal, ada di atas kapal. Bang, gimana bang? Aman. Mereka tadi nanya saya, bukan, tidak nyebut nama kau, cuma meriksa kita-kitaan bawa orang Jawa apa bukan. Maksudnya yang ngelepasin tawanan apa enggak. Oh gitu ya. Ya udah lanjut. Setelah kejadian itu, pemeriksaan tadi saya berhasil lolos. Itu waktu itu kejadiannya siang jam 2. Jam 8 malamnya di tengah laut itu Mang saya ngelihat jin raksasa merah semua. Lidahnya itu panjang, matanya seperti api. Orang situ nyebutnya Santaka. Saya tuh ngelihat paha betisnya aja, kalau ibaratnya sih di Cirebon ya segede gedung api tawa terbum. Dari betis sampai paha. Saya ngelihat, anehnya kok saya biasa aja Mang enggak kaget, enggak teriak, enggak heboh. Saya ngeliatin dengan tenang, kok enggak ada rasa takut-takutnya. Terus saya kan ngelihat sampai ke mukanya, itu jauh sekali, tingginya kayak apa enggak kebayang. Jin itu ngelihat saya lagi seperti ini. Saya coba menyenangkan jin itu supaya enggak galak. Saya begini lagi Mang Ini maaf ya, tafsirnya begini bukan nyembah atau musyrik, tetapi salam hormat, seperti kita salaman dengan manusia. Saya pun menjelaskan ke orang-orang kapal, jin setan itu adalah saudara kita. Kok begitu bang? Ya, itu adalah saudara seciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu saudara kita, sama-sama ciptaan Allah. Jadi kita itu kalau bilang permisi atau mau apa saat maaf ya saat kencing, itu bukan musyrik, tapi kita hormatin. Seperti kita lewat ada orang itu kita bilang permisi. Oh, mereka bertanya lagi makanya yang di dalam kapal, Allah itu siapa bang? Allah itu adalah zat yang maha pencipta. Dia laki-laki apa perempuan? Bukan laki-laki, bukan perempuan. Dia tidak beranak, lagi pula tidak diperanakan. Nah itu ada suratnya di Al-Ikhlas. Ternyata orang itu Nasrani tapi orang pedalaman sama sekali buta tentang agama. Saya ditanggepin cerita agama kan, cuma saya bilang bang maaf, ini wilayahnya wilayah Nasrani. Saya nggak berani kalau menjelaskan tentang panjang lebar tentang Islam. Dari obrolan itu saking asiknya nggak kerasa Pulau Flores tuh udah nyampe. Kapal tuh tahu-tahu berhenti aja. Udah berhenti bang, sampai bang di Flores. Turun. Berapa hari itu? Itu sekitar 6 hari perjalanannya 1 minggu ya? Iya, hampir 1 minggu dari Pulau Papua ke Flores Timur. Di situ perasaan udah seperti apa? Kangen keluarga mungkin? Kalau kangen keluarga, saya lebih dominan kangen ke bapak saya Kadang kalau lagi madep ke arah laut tuh suka sedih. Waktu itu masih bujangan ya? Iya, waktu itu ya sampai sekarang juga saya belum nikah Oh, belum nikah juga? Belum nikah juga. Ya saya tuh kalau madep ke langit ya sama laut, saya suka bilang pakai isyarat. Angin laut yang berhembus, ombak lautan yang berbunyi, tolong sampai ke laut Cirebon. Sampai laut Cirebon, sampaikan ke orang tua saya kalau anaknya di sini sedang merindukannya. Cuman saya tuh mau merahasiakan bapak saya ini jangan sampai tahu kalau saya ternyata gagal ikut kapalnya karena ada masalah sih dari tawanan. Tapi akhirnya diselamatin juga, dibawa ke Flores Timur. Udah nyampe di Flores Timur, turun dari kapal, tiba-tiba saya tuh disambut sama tarian adat. Kalau orang sana tradisinya itu pakai tari penyambutan tamu. Saya ketika berjalan dikawal sama salah satu orang pribumi. Salah satu tuh ada yang gak dekat ke saya dituntun. Mereka tuh ngelilingin saya sama orang yang giring saya pakai tabuhan sama panah-panah. Jadi mereka tari panah begini. Udah kayak orang penting aja ya? Betul Saya dalam hati, seumur hidup baru kali ini saya diperlakukan istimewa sama orang-orang, seperti raja yang disambut oleh prajuritnya.
Itu orang itu mang dikelilingi tabuhan musik tradisional, tang tang tang, sambil beginiin saya pakai tombak tuh, diputer-puter, saya dikelilingin. Setelah diputer-puter mereka udah berhenti di barisan masing-masing. Saya suruh lewat dalam 2 tombak yang disilang sama 2 orang. Begitu saya lewat, silangan itu dibuka, saya suruh lewat. Terus dikalungin pakai kalung bunga. Setelah itu berkenalan sama tokoh adatnya. Siapa aja yang disambut? Yang disambut itu hanya saya sendiri sama orang tersebut. Cuma kapal yang tadi itu tidak turun di Flores Timur. Oh, nggak ada yang turun lagi? Iya, Hanya berdua. Setelah saya diturunkan dari kapal itu ke Pulau Flores, mereka itu jalan lagi kapalnya. Nggak tahu kemana itu tuh jalannya. Pokoknya ke tengah laut lagi mang. Itu daerah Lama Holot. Ya, tepi pantai. Di tepi pantai Lama Holot kita diturunin dari kapal. Bukan di pelabuhan? Bukan, cuma di kapal di pantai biasa itu. Jauh Turun. dari kota itu? Jauh dari kota mang, masih pedalaman kampung. Saya itu disambut, kasih makan, terus ngobrol sama seorang tokoh adat. Namanya, dia seorang pendeta sekaligus tokoh adat yang taat sama ajaran agama. Setelah ngobrol tuh sama Pak, tanya jawab dulu, abang dari manakah? Saya sebutin aja mang, saya dari Cirebon bapak. Oh Cirebon, aku tahu Cirebon itu yang pintunya ada 9, makam Eyang Gunung Jati. Wah, kok bapak bisa tahu? Ya, dalam sejarah itu ada disebutkan. Sejarahnya itu dari kulit pohon yang ditulis pakai tintanya itu dari tinta cumi mang, penanya juga dari tulang. Itu kok bisaan sih kayak pulpen zaman sekarang, tapi itu usianya udah 400 tahun lebih. Berarti beberapa generasi itu. Saya dikasih tunjuk, dikasih tahu, nih bendanya, silahkan kau baca. Begini, tapi hurufnya huruf zaman dulu, nyerupain aksara Jawa. Kok orang Flores bahasanya begini? Ya, jadi Flores itu awal mulanya adalah perpaduan Portugis sama orang pribumi. Dia menjelaskan sejarah-sejarah sambil ngeliatin dada saya terus mang, dada sebelah kanan. Sel, bolehkah buka bajumu? Dah, buat apa pak? Udah, melihat saja. Ya maksudnya saya buka baju. Iya, buka bajumu. Saya nurutin mang, buka baju. Kesini. Duduk sila seperti ini mang, maaf. Tuh, kanan di bawah, kirinya itu di atas, tumpuk. Setelah itu dilihat oleh tangan beliau. Beliau ngambil daun pandan 1, digunting, diginikan. Kau itu bagus, termasuk jiwa-jiwa yang terpilih. Kenapa bisa ada di sini mau ikut kapal? Bapak, awalnya saya itu sangat ambisi untuk merubah nasib. Saya bisa ikut kapal karena ajakan dari teman saya, supaya nyenengin orang tua. Karena kalau di kapal itu kan uangnya besar. Kalau sekalinya udah pulang ya 60 juta tuh disebutannya paling kecil. Kalau di darat kan 60 juta itu kerja apa, ngumpulinnya bagaimana. Ya itu pikiran kau masih logika, mencari uang tidak apa-apa. Tapi aku melihat kau adalah orang yang jiwanya terpilih. Cuman saya bantah mang, maaf pak, ini kan ilmu sudut pandang dari bapak itu ilmu Kristen. Iya, ilmu Kristen juga adalah ilmu Allah. Beta juga tahu Allah itu adalah sang pencipta, tapi di beta menyebutnya adalah Allah. Nah itu ternyata Kristen murni mang, tapi Kristen adat. Ya udah, kalau begini kau ikut sama beta di sini. Lihat tangan kau. Saya tuh julurkan tangan kanan mang, dibeginikan jari tangannya. Ya saya tahu dia lagi meramal saya mang, Bapak itu menggunakan keilmuannya, melihat jari tangan saya, katanya bagus, tapi di dunia pengobatan, tukang terapi, tukang urut, titik totok sendi sama titik totok urat itu adalah jalan hidupmu. Kalau gitu kau di sini diam, ikut sama beta. Untuk sementara masalah pencaharian kau bekerja di kebun nanas. Suatu harinya bapak tokoh adat itu Pak ngasih tawaran, Marcel, kamu punya keluarga? Ya punya pak. Ibu bapak masih ada? Masih ada pak. Kenapa kamu tidak kangen sama mereka? Saya kangen sama mereka, tapi kalau saya mau pulang, saya malu kalau nanti nggak bawa uang. Dan saya juga kalau mau nelpon, saya bingung mau minta tolong ke siapa.
kenapa kamu tidak ngomong dari kemarin? Papa itu manggil anaknya Mang yang perempuan. Nah, namanya sini. Paknya itu dipanggil. Iya bapak, ada apakah? Coba pinjam HP kau. Ini kenalin, ada tamu bapak namanya Marcel dari Jawa Barat. Nah, setelah itu salaman nama saya Mang berkenalan. Ngasihlah HP-nya itu ke saya. Apalkah nomornya Bang? Apal, saya ingat nomor bapak saya, sama ibu saya juga saya apal. Saya telepon bapak Mang diangkat sama bapak tuh. Pak, assalamualaikum, ini saya Marcel. Oh Marcel, aduh, ini bener kamu Marcel? Iya pak, kamu tuh udah 6 bulan lebih nggak ada kabar, nggak ngasih tahu gimana kamu tuh. Ya HP-nya rusak pak di tengah laut. Terus juga ya udahlah, nggak aktif kan, tapi masih ada di tas nih. Ini pinjam HP temen. Oh, di mana sekarang posisinya? Ada di Laut Merauke pak, 2 bulan lagi pulang. Oh gitu. Alhamdulillah. Di sana gimana? Enak pak. Wah kerjanya saya tuh nutupin aja Mang tidur, mancing, makan itu nggak kerasa pak. Satu hari itu kayak 1 jam. Oh udah setelah ngobrol ini dan itu segala macem, di obrolan itu ada 3 jam Mang saya ngobrol sama bapak saya tuh. Tapi di situ saat ngobrol tuh seneng-seneng aja sama bapak, nggak ada kesedihan. Bapak sehat? Wah ya sehat, ke lagi ngopi ke deleng ke. Wah bapak ngirim fotonya, terus dialihkan ke video call. Bapak lagi ngopi. Nah setelah itu udah tutup telepon. Saya tuh semakin kuat, semakin betah di Flores Timurnya karena kangennya udah terlampiaskan lewat video call. Bapak itu bilang, Sel, kamu mau nggak kalau bapak ajarin tentang ilmu pengaktifan hawa murni, kalau bahasa fisika bioelektromagnetik. Wah pak, sejujurnya saya sangat tertarik dengan ilmu itu pak. Loh kenapa sangat tertarik? Ya dulu saya pernah pesantren tahun 2010 di Cirebon. Nah dia langsung memotong pembicaraan saya Mang pesantren Karangmangu kan, pimpinannya Kiai Haji Soleh Abdurrahman yang sudah wafat tahun sekitar 2004 wafatnya. Kok bapak bisa tahu detail begitu? Sebelum kau cerita, aku sudah melihat dari mata kau, dari bibir kau itu orang pernah pesantren. Makanya di jidat kau ada titik terang cahaya putih. Maka dari itu tiap makhluk halus yang ada di sekitar laut sama pulau ini pada hormat sama kau. Ternyata itu amalan yang diajarin Kiai waktu di pondok itu Mang yang bunyinya tuh, maaf kalau diperagain, maaf ya Mang begini. Bismillahirrahmanirrahim, la yaduru ma'asmihi sayul fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Nah itu saya tuh Mang sering kali mengamalkan doa itu kalau ada di tengah laut lagi mancing cumi, kalau lagi lewat pulau-pulau. Saya pernah ngeliat gara-gara saya baca itu jin hitam tinggi besar tuh begini Mang minggir kayak orang ledek tuh. Saya lewat kok dia pura-pura begini ngasih saya lewat. Jadi kayak temen lagi bercandaan sama temen, tapi bercandanya tuh kayak hormat-hormatin orang gitu. Nah saya tuh ceritain kejadian itu ke bapak. Ya bagus, walaupun kau cuma sebentar di pesantren, tetapi kau sudah punya poin-poinnya. Tinggal beta ulas lagi gimana. Ya udah pak, saya tuh mau Mang akhirnya dibawa ke dalam tengah hutan. Dalam tengah hutan bapak itu menyediakan sepiteng. Saya pikir ini sepiteng buat pembuangan. Ada pintunya dari atas, pintu besi seperti pintu penjara. Bapak itu bilang tidur di sini sampai 41 hari. Wah, kuat? Iya ya pak. Ya kenapa jawabnya ragu-ragu? Kuat enggak? Kalau enggak kuat jangan sampai hukumannya yang lain. Ya kuat pak. Ya udah. Sok. Nih, saya tuh nurut Mang masuk ke ruangan bawah tanah tuh. Di bawah itu pasirnya warna kuning, bukan pasir warna hitam kayak di Jawa ini. Turun ke bawah begitu, ada tangga? Enggak ada Mang langsung terjun. Tapi lewat tali tambang, seperti Tarsan. Sumur gitu ya? Iya, sumur tapi kotak, persegi kotak. Bawahnya itu dibikin ada tempat tidur. Cuma dari daun pisang sama karung yang diisi tanah itu buat bantalnya. Jadi kalau ngasih makan itu pagi dari atas seperti timbaan sumur. Woi makan. Itu
yang tugasnya ngasih makan saya bukan bapak itu tapi muridnya. Puasa nggak itu? Waktu itu puasa Mang 1-7 hari. Bukannya maghrib biasa? Bukannya maghrib. Kalau di sana pas sudah peteng, tapi tidak ada adzan di sana, tidak buat patokan. Patokannya bukan adzan karena nggak ada adzan yang terdengar Mang. Di situ matahari udah terbenam berapa hasta, itulah tandanya buka puasa. Begitu disuruh buka puasa, orang itu selalu bilang, "Woi, makan." Nanti dari timbaan, dari tambang dia kasih. Saya tuh nungguin. Hop. Nah, tapi kalau soal makan Mang di sana dijamin gak kelaparan. Makannya tuh ada ikan bakar, buah-buahan sama susunya. Susu asli langsung meres dari sapinya. Kuat ya? Alhamdulillah, tapi kok nggak kerasa Mang nggak kerasa nungguin dari maghrib sampai subuh. Seperti baru berapa jam, tahu-tahu langit itu udah menunjukkan pagi hari. Begitu udah menunjukkan di pagi hari, saya disuruh istirahat. Udah istirahat, kamu tidur. Cara tidurnya gimana Pak? Terbaring, bagian kanan di bawah, kiri di atas. Nah begitu terus Mang Maghrib sampai subuh selalu begini. Setelah itu makan, tidur, bangun-bangun maghrib. Nah dari maghrib sampai subuh begitu seterusnya. Sampai 41 hari satu orang menjemput saya. Begitu 41 hari, saya tuh dijemput sama satu orang yang dipercaya sama bapak, sebutannya bapak asuh kalau di sana, yang biasa ngasuh anak perantau. Sel, selamat kamu lulus, udah 41 hari. Bapak asuh sudah menjemput kau. Oh, benarkah itu Bang? Ayo ikut. Iya. Tapi saya tuh nggak berani banyak tanya, ikut kemana, mau diapain, udah nurut aja. Itu Mang dari atas satu orang lempar tambang pakai gaya yang begini. Ayo Sel, siap. Terus, nah saya itu dibawa, tarik, wah kayak Tarsan. Begitu itu disambut lagi Mang sama warga, sama orang-orang di perguruan tokoh adat. Hebat ya, ini anak Jawa, seorang perantau yang baru pertama kali ini dia ada anak Jawa yang bisa lulus di uji 41 hari. Saya itu senang Mang disambut. Udah gitu, Sel, tempatmu bukan di sini. Kamu datang ke Pulau Dobo, Maluku Tenggara. Di situ nanti ada saudara beta yang buka rumah makan. Nanti kamu ikut kerja sama dia, nanti dia kasih ongkos. Siapa yang ngomong itu? Bapak asuh tersebut Mang Jadi bapak mengusir saya untuk tidak di sini lagi. Bukan mengusir. Aku menerima kau di sini. Pertama untuk menyelamatkan kau karena kau adalah seorang tawanan, nyawamu itu terancam. Yang kedua, aku dapat mandat dari daun pandan ini tertulis bahwa nanti ada anak dari Jawa Barat yang berbadan sedang, suaranya cempreng, kulitnya putih, datang ke pulau ini dan menuntut ilmu 41 hari kepada anak cucu orang timur. Akhirnya saya itu, ya itulah yang disebutkan saya Mang Dapat dari mana itu tulisan itu? Tulisan itu dari daun pandan yang udah dikasih selama 3 generasi. Berarti dari buyutnya beliau, bapak asuh itu. Akhirnya saya diceritakan begitu, bapak itu menambahkan lagi penjelasannya. Orang anak muda itu yang dimaksudnya itu kamu Marcel, dari kota Udang. Makanya kalau penciuman batiniah nih, aku mencium kau itu badannya bau udang, bau amis udang. Wah Pak, orang saya udah mandi Pak, tuh lihat udah bersih. Bukan ejekan. Iya, kalau orang Jawa Barat dari Cirebon yang baunya bau amis udang itu nggak boleh dibunuh, jangan dilukain. Kalau orang itu mati di sini, pulau ini terancam kena bencana. Bilangnya gitu. Oh begitu ya. Ya udah, mungkin itu kepercayaan dari keilmuan adat di situnya secara turun temurun. Nggak ada KKB ya di situ ya? Ya, kalau di situ tidak ada KKB, aman Mang dominan warga pribumi, tetapi kehidupannya seperti zaman dulu. Kalau kita nonton nih di film bule-bule yang tawanan orang pedalaman, ya seperti itu. Teknologinya sudah masuk semua. Teknologinya TV, adalah HP. Jadi belum masuk semua Mang Kalau kendaraan mereka mayoritas masih banyak yang pakai kuda. Kalau di kota-kotanya motor juga kebanyakan tuh motor bodong yang gak ada plat nomor, buangan dari Jawa ke pulau itu lewat kapal. Tapi HP sudah bisa ya, nelpon bisa. Ya,
HP juga, kalau orang yang punya HP di sana dianggapnya orang kaya, orang udah hidup kemajuan zaman modern. Nah, saya itu dibawa sama bapak ke seseorang itu namanya bapak. Dia jauh-jauh dari Pulau Dobo ke Pulau Flores Timur, udah dikasih tahu bakal ke sana tuh. Satu, ada kumpulan keluarga. Kalau di orang kita bilang paguyuban ya, guyub. Itu berapa bulan sekali ada Mang acara kegiatan itu. Nanti ada tokoh adat juga yang ikut serta untuk hadir. Saya tuh hadir ke acara perkumpulan guyub kekeluargaan, diajak sama bapak. Setelah acara itu selesai, ayo Bang ikut kita ke Pulau Dobo. Oh, Pulau Dobo saya tahu. Di mana coba? Maluku Tenggara kan? Ya betul. Kau sudah tahu lebih dulu, tepat. Kenapa bisa tahu Pulau Dobo? Nah, saya ceritain yang tadi itu dari awal sampai akhir. Mang ini kalau saya ceritakan, maaf panjang sekali Mang ceritanya. Jadi nggak bisa habis di video ini ya? Betul Mang Oke, ini ceritanya seru nih. Ya. Menambah pengalaman. Sobat Malam Mencekam, kayaknya kita harus ketemu lagi di video selanjutnya ya. Cerita bersambung dari Mas Marcel. Karena perjalanannya masih kemana tadi? Ke Pulau Dobo. Ke Pulau Dobo, kemudian selama berapa lama itu? Selama 6 bulan di Pulau Dobo. Di situ banyak kejadian-kejadian mistis juga. Iya, yang paling terbanyak mistisnya itu di Pulau Dobo Mang daripada di perjalanan kapal sama di Pulau Papuanya. Lebih parah di sini ya? Lebih parah di sana. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, ini sepertinya Mas Marcel ini mempunyai kelebihan yang selalu diistimewakan begitu. Betul. Tanpa diduga. Baik, kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.